juga belajar gitu loh bahasa Malaysia sedikit aja. Iya, tapi lama-kelamaan. Halo Genbiers, kembali lagi dalam podcast Suara Pejuang para Genbiers atau Sapa Genbiers, di mana kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Kalian pernah kebayang nggak sih gimana rasanya sebulan bertempat tinggal dan belajar di luar negeri? Wah, pastinya seru banget ya. Nah, langsung aja deh kita kenalan ke Mbak Putri. Mbak Putri, silakan perkenalkan. Halo Genbiers, perkenalkan. Nama aku Putri Ismuhana Ayu Olivia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 5 dari Divisi Pendidikan. Pendidikan mana nih suaranya? Nah, Mbak Putri kemarin keterima program apa ya? Mungkin bisa dijelasin dong program dari UINSA itu seperti apa? Oke, kita sharing aja ya hari ini. Bener. Jadi kemarin itu aku keterima program yang namanya UIC atau UINSA International Community Engagement. Wow. Di Malaysia, seperti itu. Wow, itu programnya tujuannya apa sih Mbak Putri? Sebenarnya tujuan dari program ini atau UINSA International Community Engagement ini sama dengan KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, tujuannya ini untuk pengabdian masyarakat tentunya, Awi, seperti itu. Jadi kalian di sana tuh kayak ngajar, terus juga bertemu langsung kepada masyarakat gitu ya Mbak Putri? Nah, bener banget, seperti itu. Dengar-dengar programnya itu free ya dari UINSA ya? Betul. Nah, programnya ini tuh emang kita include pembiayaan mulai dari tiket pesawat, pulang pergi, kemudian juga akomodasi tempat tinggal di sana. Akomodasi tempat tinggal. Seperti itu, iya. Nah, selain tadi banyak banget benefitnya, pasti kita penasaran kan gimana sih bisa ngedapetin program tersebut? Bisa dijelasin nggak sih gimana tahapan-tahapan untuk mendapatkan program tersebut, Mbak Putri? Oke, jadi yang pertama itu memang ini merupakan salah satu program dari LP2M yang berkolaborasi dengan International Office di UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mana pertama memang program ini itu di-share melalui Instagram dari International Office seperti itu. Kemudian yang pertama ada proses yang namanya seleksi berkas seperti itu, dimana kita diminta untuk melengkapi persyaratan mulai dari SKS, kemudian juga KHS. Setelah itu ada IPK juga, kemudian beberapa sertifikat yang harus kita lampirkan seperti itu. Kemudian juga kita diminta untuk membuat motivational letter atau esai tentang diri kita pribadi seperti itu. Oh gitu. Di dalam motivational letter yang keterima program luar negeri itu seperti apa Mbak Putri? Oke, intinya kalau misalnya pembuatan dari motivational letter itu atau esai tentang diri kita pribadi, kita harus menceritakan ataupun mempromosikan gitu dari diri kita pribadi itu apa hal yang kita unggulkan seperti itu, mulai dari pengalaman kita, kemudian juga alasan mengapa kita ingin mengikuti program international engagement ini seperti itu. Nah, kalau misalnya kita diterima nih mau ngapain aja seperti itu. Oh gitu. Ya, berarti selain kita membranding diri kita sebagus mungkin, kita juga harus KYC nggak sih kalau istilahnya? Iya, benar. Know your customer, dimana kita harus tahu betul apa tujuan dari program tersebut ya Mbak Putri? Iya, betul. Terus untuk tahap wawancaranya sendiri itu gimana Mbak Putri? Bisa dijelasin nggak? Oke. Jadi setelah yang pertama itu adalah tahap pemberkasan seperti itu, ketika nantinya kita itu diterima, dinyatakan lolos untuk lanjut ke tahap selanjutnya nih. Nah, sedangkan tahap selanjutnya ini adalah tahap wawancara. Nah, kita nanti diminta untuk dari awal itu kita memang sudah diminta untuk melakukan spesifikasi negara yang kita pilih. Jadi sebelumnya Mas Awi, kita itu harus memilih negara mana yang ingin kita tuju untuk melaksanakan yang namanya UIC ini. Dan kebetulan Mbak Putri di Malaysia ya? Iya, betul. Aku waktu itu milihnya Malaysia. Oleh karena itu, memang penting diketahui pada saat wawancara ini kita harus membranding nih. Pengetahuan kita ini harus kita jelaskan apa saja yang kita ketahui tentang Malaysia. Kemudian juga kita harus menjelaskan waktu wawancara ini memang nantinya akan diberikan beberapa pertanyaan seputar apa saja yang kita lakukan saat berkuliah, saat menjadi mahasiswa itu kita ikut organisasi apa saja, kemudian juga kegiatan sehari-hari kita apa aja gitu. Kemudian juga dilanjutkan dengan apa program yang ingin kita lakukan ketika nantinya kita diterima dalam UIC ini seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu aku memberikan beberapa program inovasi, yaitu mengajar, karena
kalau misalnya kita ke Malaysia, kemudian juga di Arab Saudi ataupun di Thailand juga, kita itu nantinya mengajar sekolah Indonesia yang ada di sana seperti Emang itu. passion Mbak Putri ini sepertinya mengajar banget ya. Amin. Kemarin Genbi itu punya program kerja yang namanya Gemar. Genbi mengajar. Ternyata nih Mbak Putri di Malaysia juga ngajar juga ya. Iya, bener. Aku ngajar di salah satu sekolah Kuala Lumpur di sana, yang mana itu tepatnya ada di Johor atau di Muar seperti itu. Sekolah di Malaysia itu memang mereka kurang memahami gitu loh bahasa Indonesia. Jadi kita harus menyesuaikan bahasa Malaysia yang kita modif-modif sedikit lah bahasa Indonesia agar mereka paham gitu. Terus Mbak Putri di sana pakai bahasa apa tuh kalau boleh tahu? Nah, awalnya memang kan pertama kali nih ke Malaysia. Jadi kita harus aku juga belajar gitu loh bahasa Malaysia sedikit-sedikit je. Iya, tapi lama-kelamaan akhirnya saya juga menyesuaikan gitu loh bahasa mereka sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya mau ngajar, hari ini cikgu nak ajarkan satu topik yang sangat menarik gitu. Jadi kita juga harus mengajarkan bahasa Indonesia karena itu merupakan bahasa asal dari mereka. Iya, seperti itu. Kan mereka juga warga negara Indonesia. Di Malaysia itu sangat-sangat seru sih menurut saya. Terus kalau mata uang kita kan emang beda banget ya. Sini 3.000 ya kalau nggak salah kurs Malaysia nya. Iya ya, terakhir saya nukarin uang itu 3.400, 3.500 sih. 3.500. Kalau segi makanan tuh sama aja nggak? Soalnya kalau kita di sini kan di Makyam itu 12.000 udah kenyang banget ya. Kalau di Malaysia tuh kira-kira buat makannya tuh dapat berapa? Oke, jadi waktu itu kan aku tinggalnya itu di sekolahnya atau di asrama di dalam sekolahnya, sehingga aku tuh masak sendiri gitu loh untuk menghemat budget. Aku masak dengan teman-teman satu KKN itu ada 3 orang, kita masak sama-sama gitu, jadinya kita budgetnya hemat gitu loh, nggak selalu kita beli. Namun memang teman-teman kalau misalnya ngomongin masalah uang dan juga sekali makan itu berapa, itu memang kurang lebih 15-20 ribu. Nah, saingannya pasti banyak banget ya Mbak Putri selama mengikuti kegiatan ini. Kan ada 2 tahap ya tadi ya dikasih tahu ya. Pertama itu tahap dokumen, yang kedua adalah tahap wawancara. Iya, benar. Bisa kasih tips and triknya nggak sih gimana caranya bisa terlihat menonjol daripada konsisten yang lain? Oke. Jadi aku juga bakal sharing ke teman-teman mengenai tips apa saja yang perlu dipersiapkan gitu ya sebelum mulai dari seleksi berkas, kemudian juga seleksi wawancara seperti itu. Nah, kalau misalnya dimulai dari seleksi berkas terlebih dahulu, Mas Awi, itu yang paling penting kita harus melampirkan sesuai dengan apa yang diperintahkan seperti itu. Kita harus melengkapi semua dokumen yang diperintahkan, jangan sampai terlewat satupun. Itu aja sih kalau menurutku. Dan juga membuat motivational letter yang memang sesuai dengan kepribadian teman-teman ataupun inovasi apa yang ingin teman-teman lakukan pada saat di negara itu. Dan lanjut untuk tahap seleksi wawancara, yang paling penting harus menggunakan ini. Teman-teman harus setidaknya memiliki pengetahuan dan skill lah di bidang speaking bahasa Inggris seperti itu. Karena teman-teman memang di negara tujuannya mulai dari Malaysia, kemudian juga Thailand, Brunei, itu kita tesnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi dari pihak LP2M itu, LP2B maksud saya, itu mereka langsung menyeleksinya dengan menggunakan bahasa Inggris seperti itu Mas Awi. Dan kalau misalnya bahasa Arab itu digunakan ketika tes ke Arab pastinya. Ya betul, kayak gitu. Jadi minimal teman-teman memahami lah cara untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, kemudian juga menyampaikan inovasi apa yang teman-teman lakukan pada saat di negara tujuan dalam bahasa Inggris. Cukup itu aja sih sebenarnya. Dan ya misalnya teman-teman mau mengembangkan lagi speakingnya bahasa Inggris juga boleh banget sih kayak gitu. Iya, pokoknya memang harus mengantisipasi dengan banyak-banyak berlatih speaking bahasa Inggris. Bener. Apa istilahnya itu practice make it perfect. Practice makes perfect gitu. Betul. Sih, kayak gitu. Oh iya, untuk sertifikatnya ada perlu sertifikat khusus nggak? Kayak misalnya TOEFL atau mungkin TOEFL, perlu melampirkan hal tersebut nggak Mbak Putri? Oke, jadi memang ada beberapa persyaratan khusus kan terkait dengan keahlian bahasa seperti Mas Awi. Namun memang kalau misalnya teman-teman khususnya di Uin Ampel Surabaya ini belum memiliki sertifikat keahlian di bidang bahasa khususnya TOEFL itu, bisa diganti dengan sertifikat IBA-IB seperti itu. Nah, waktu teman-teman semester awal itu kan sudah pernah mengikuti IBA-IB. Nah, itu sertifikatnya bisa disertakan di dalam adanya proses seleksi berkas ini seperti itu. Nanti
nanti juga bakal ditanya di sana ya. Seleksi wawancara itu bakal menyertakan juga berkas mengenai IBA itu tadi juga. Pastinya harus punya paspor ya. Namun sebelum, kalau misalnya kalian pas daftar belum punya paspor itu gimana Mbak Putri? Itu boleh banget. Tetap aja teman-teman bisa coba daftar. Soalnya pada saat itu aku juga belum punya paspor gitu. Posisinya masih belum punya paspor dan baru bikin setelah ada pengumuman seperti itu. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman. Harus teman-teman itu udah mengantisipasi buat punya paspor terlebih dahulu karena itu bisa jadi nilai plus gitu. Karena udah punya paspor dulu nih, berarti kan udah siap banget buat ikut program ini seperti itu. Namun teman-teman, memang sebenarnya persyaratan paspor ini adalah salah satu persyaratan yang diwajibkan harus dimiliki sebelum daftar adanya program KKN internasional ini. Jadi teman-teman yang mau ikut program ini memang disarankan untuk memiliki paspor terlebih dahulu seperti itu. Karena pastinya itu bakalan jadi nilai plus banget nih buat para penguji yang ingin menyeleksi kalian. Betul. Oke. Bisa diceritain nggak sih Mbak Put, kayak di sana itu kan pasti seru banget ya. Ada nggak sih momen yang paling berkesan banget buat Mbak Putri, dimana kayak apalagi di sana itu kan ngajar siswa ya? Siswa sekolah dasar atau siswa sekolah dasar yang masih lucu-lucunya. Iya, masih bacil-bacil. Ada momen yang paling berkesan nggak sih? Oke. Aku jelasin. Nah, pada saat memang momen yang paling berkesan itu, aku ingat salah satu momen mana itu di final day atau hari perpisahan terakhir kita waktu sebelum kita selesai ngajar itu kita memang mengadakan yang namanya final day, rancangan acara penutupan dari adanya internasional KKN ini. Nah, pada saat itu kita itu membuat sebuah persembahan gitu lah. Intinya yang mana teman-teman atau anak-anak murid-murid kita itu kita berikan kebebasan untuk menampilkan persembahan, entah itu bisa nari, nyanyi, ataupun puisi seperti itu. Nah, itu dari teman-teman sekolah dasarnya? Iya, benar-benar dari siswa di sekolah tersebut. Nah, teman-teman itu menampilkan beberapa tarian khas Indonesia loh, teman-teman. Oh, khas Indonesia? Iya, betul. Banget ya mereka. Betul. Padahal mereka itu sekolah di Malaysia dan juga mereka itu juga hidup dari kecil di Malaysia, belum pernah ke Indonesia seperti itu. Tapi mereka itu udah belajar nih kebudayaan kita, tarian kita, yaitu salah satunya itu adalah tari gambyong, kemudian tari remo, kemudian juga ada salah satu program kami itu juga mengajari teman-teman ataupun anak-anak di sana itu mengenai tari Sinanggartulo. Sinanggartulo yang gini-gini ya? Iya, yang gini-gini Sinanggartulo gitu. Kita juga ngajari mereka supaya mereka juga mengenal kebudayaan dari Indonesia seperti itu. Apalagi kebudayaan dari Indonesia dan Malaysia ini kurang lebih sama. Orang Indonesia di sana tuh sangat bersahaja ya, dan wajahnya tuh mirip-mirip gitu loh. Kita kadang-kadang suka nggak bisa bedain mana yang orang Malaysia atau Indonesia karena wajahnya juga serumpun kan kita. Iya, benar banget sih. Gitu, jadi kayak misalnya baru bisa bedain itu ketika mereka pun misalnya orang Indonesia yang 2 tahun atau 3 tahun di Malaysia itu juga mereka pada akhirnya juga ke pengaruh bahasa mereka menggunakan bahasa Malaysia gitu. Malaysia, ya? Iya, benar. Gitu. Soalnya aku dengar juga katanya kalau orang Malaysia nih, mereka malah lebih bangga kalau pakai bahasa gaul Indonesia kayak lo gua itu katanya trending banget di sana, di mana anak-anak kecil di sana mereka menggunakan bahasa lo gua. Itu benar nggak sih? Nah, fun fact nih, emang anak-anak di sana itu memang sangat mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia, mulai dari lagu kayak gitu. Kadang-kadang mereka tuh nyanyi lagu Indonesia yang mana sebenarnya mereka nggak tahu artinya, tapi suka aja sama lagunya kayak gitu sih. Jadi memang mereka juga mengikuti perkembangan dari Indonesia. Ya, betul. Kayak lagu dangdut Jawa itu banyak banget dipakai di sana. Padahal mereka nggak ngerti kan artinya apa. Iya, benar. Kadang mereka nggak ngerti artinya, tapi karena mereka mengikuti perkembangan mungkin dari TikTok, Instagram, atau media sosial lain, jadi mereka ikut tahu lah intinya apa yang sedang terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, akhirnya kita telah tiba nih di penghujung acara, di mana tadi kita telah mendengar bagaimana tahapan-tahapan untuk mengikuti program ini dan juga tips and trick dari Mbak Putri sendiri sebagai penerima program ini. Nah, Mbak Putri pengen ngasih closing statement nggak sih buat teman-teman semua gimana caranya bisa mendapatkan program ini? Oke, teman-teman semua. Jadi yang paling penting, teman-teman itu jangan pernah takut buat nyoba hal baru ataupun mencoba apapun pengalaman baru. Terkhusus ini adalah program internasional ataupun KKN internasional. Nah, teman-teman bebas nih mau milih ke Thailand, ke Brunei, Malaysia, ataupun ke Arab, intinya kemana aja.
Yang penting teman-teman harus coba apapun itu program yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya supaya teman-teman ini bisa merasakan yang namanya pergi ke luar negeri dan juga mengetahui budaya yang ada di negara-negara tersebut seperti itu. So, tetap semangat teman-teman buat coba pengalaman-pengalaman baru. Gitu. Demikian podcast Sapa Genbiers episode ketiga pada hari ini. Saya Maulana Zawawi sebagai host, pamit undur diri. Saya Putri Ismahan Ayu Olivia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.